Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kan ada yang nanya ya, siapa ibu yang kemarin itu ya, dok kalau patah tulang gimana? Inilah sekarang saatnya kita bahas terkait dengan patah tulang. Ya, jadi pengantar ya bu ya, berkaitan dengan patah tulang. Jadi kalau boleh dibilang gitu, patah tulang itu tuh adalah sebuah kejadian yang paling banyak terjadi pada trauma atau kelainan-kelainan di muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu apa sih? Berkaitan dengan otot dan tulang. Jadi kasus-kasus gawat darurat, salah satunya yang paling banyak itu adalah patah tulang bu. Kalau ibu nanti ke rumah sakit terutama ya, menemukan tuh patah tulang tuh banyak. Dan kalau ngomongin patah tulang, ya, kalau ngomongin patah tulang, itu tuh kelihatannya tuh serem banget, apalagi kalau tulangnya yang sampai keluar, gitu ya. Tapi kebanyakan patah tulang itu tuh tidak mengancam jiwa ibu-ibu sekalian, gitu. Jadi lebih serem yang henti nafas, henti jantung sebenarnya dibandingkan patah tulang. Lebih serem yang darahnya ngocor daripada yang tulangnya keluar, gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, mungkin ada beberapa gambar lah ya yang buat sebagian orang, aduh ini tuh terlalu serem, tapi kalau buat saya mah udah biasa gitu ya. Jadi beda-beda, jadi siap-siap aja ya. Kalau yang berani lihat-lihat, kalau yang enggak ya nggak usah lihat, gitu ya. Oke, ini yang pertama, ini ekstremnya ya, contohnya. Ini kejadian nyata bu, gitu. Orang patah tulang, tulangnya sampai keluar, ini kan tulang tangan nih, gitu. Ini tangannya dia, gitu. Serem nggak bu? Serem ya, gitu. Kalau kita nemu kasus kondisi kayak gini, mungkin saya yakin ibu-ibu juga nggak berani nolong, gitu. Ya, tapi ketika menemukan kondisi seperti ini, sebenarnya dengan orang yang tergeletak kemarin nggak sadar, mana yang bakal saya datengin duluan? Bukan ini bu, tapi yang nggak sadar dulu, gitu. Apalagi kalau yang ininya masih aduh sakit, teriak-teriak, nangis gitu. Sadar gitu ya. Jadi kembali pada bahwa yang pertama henti nafas, henti jantung dulu, pendarahan ya, perdarahan, baru yang terakhir ini. Ini yang tadi saya bilang, ini tuh kejadian yang sering terjadi ya, paling sering lah patah tulang tuh. Dan terlihatnya tuh sangat dramatis nih. Ini kayak ini kan sangat dramatis, tapi sebenarnya jarang yang mengancam nyawa untuk kasus patah tulang tuh. Walaupun ada nggak dok? Ada. Tapi kebanyakan mayoritas jarang gitu yang mengancam jiwa ya. Itulah patah tulang. Nah, jadi apa sih dok patah tulang tuh? Terus kan ada patah tulang, ada dislokasi. Apa bedanya gitu? Kadang suka itu kan bingungnya ya. Ada patah tulang, ada dislokasi. Nah, kalau patah tulang, dia tuh ibaratnya tuh tulangnya tuh sampai putus lah, terlepas dari dia bergeser seperti ini, atau kondisinya pun misalkan lurus tapi dia ada garis kalau di rongsen. Jadi kan ini ibu ngelihat rongsen nih, ceritanya belajar jadi dokter lah. Kalau ini kita ngelihat rongsen kayak gini jelas lah, ini patah tulang ya bu ya. Lihat tuh, tulangnya kan ini harusnya di atas ini lurus kan, tapi ini patah dan kemudian bergeser, jadi saling tumpuk gini. Ini jelas patah tulang. Tapi ada juga kalau kita dokter tuh ngelihat tulangnya masih lurus bu, masih bagus, tapi di sini jelas ada garis, gitu. Ya, bukan retak, itu patah. Karena garisnya jelas. Garisnya itu jelas, misalkan kayak di sini gitu ya, ada ngegaris hitam. Ya, itu tandanya udah patah karena udah misah gitu, tapi posisinya masih seperti itu. Ya, itu pun termasuk patah tulang sebenarnya. Karena ada ini nih, terputusnya kontinuitas. Kontinuitas itu sambungan. Jadi pokoknya apapun yang sambungan dari tulangnya terputus, itu patah tulang. Lalu apa bedanya dengan dislokasi dok? Kalau dislokasi, dia tuh bergeser aja tulangnya itu dari bonggol sendinya. Contoh nih nyenyengsol gitu ya, bahasa Sundanya mah. Misalkan nih kalau di tulang ini nih ya bu ya, tulang lengan atas. Kalau patah tulang apa? Misalkan tuh putus tulangnya tuh gitu ya, walaupun dia posisinya masih sama tapi tulangnya udah sempat putus gitu, tapi dia tetap masih posisinya gini nyambung. Tapi kalau dislokasi gimana? Tulangnya utuh, nggak ada kerusakan pada tulangnya, tapi si posisi tulangnya ini lepas dari sendi yang di atasnya gitu. Nyengsol gitu, itulah dislokasi. Beda ya bu ya, ada patah tulang, ada dislokasi ya. Nah, penanganannya gimana? Sebenarnya mirip-mirip lah. Jadi intinya ini hanya untuk kasih tahu ke ibu aja. Dan patah tulang itu ada dua bu, ada yang tertutup dan terbuka. Kalau yang terbuka yang tadi itu gambar awal ya, itu terbuka jelas lah ya, itu mah kelihatan sampai menonjol gitu. Kalau yang tertutup gimana? Nanti dijelasin. Nah, tapi secara umum ya bu ya, gejalanya patah tulang tuh kayak apa sih dok? Jadi kalau kita pengen tahu ini tuh anak sebenarnya patah tulang atau enggak sih waktu jatuh, yang pertama lihat ada deformitas. Deformitas itu perubahan bentuk atau enggak. Ya.
Ada nggak perubahan bentuk? Misalkan nih, ada anak jatuh habis main bola, terus dia sakit megang tulang keringnya gitu ya di sini. Aduh sakit gitu, sakit teriak-teriak. Kita pengen tahu dia patah atau enggak. Yang pertama lihat aja tulang keringnya ada kelainan nggak ya? Ada perubahan bentuk nggak ya? Perubahan bentuk tuh kayak gimana? Bisa jadi bengkak, bisa jadi ada tonjolan, bisa jadi ada pemutaran gitu ya. Yang tadinya gini dia jadi muter gitu, ngebalik gitu. Ya, atau misalkan kayak gini nih, dia bengkok ya Bu ya. Ini kan ada perubahan bentuk, kaki normal kan nggak kayak gini ya. Nah inilah perubahan bentuk. Jadi yang pertama kali dilihat untuk menentukan ini tuh patah tulang atau bukan ya, lihat ada perubahan bentuk atau enggak gitu. Terus bandingkan antara yang kanan dan yang kirinya. Jadi contohnya, wah ini mah bengkak nih kakinya, padahal emang dia gendut gitu, kaki kanannya juga sama kayak gitu bengkak. Bahkan nggak cuma kaki kanannya, tangan, badannya juga bengkak semuanya gitu. Itu beda cerita ya. Jadi harus dibandingkan. Kalau yang misalkan kaki kanannya bengkak gitu, gede, yang kirinya kok normal gitu. Ya, itu yang pertama. Dilihat dari perubahan bentuk, terus ada bengkak atau enggak gitu ya. Jadi perubahan bentuknya ada enggak gitu, terus ada bengkak atau enggak gitu. Itu kan bisa dilihat. Jadi makanya pendekatan penanganan luka itu yang pertama itu look dulu gitu, dilihat. Ya, dilihat gimana nih ada perubahan bentuk atau enggak, bengkak atau enggak gitu ya, itu yang pertama ya. Terus biasanya pun gitu yang sering muncul tuh nyeri dan luka, nanti itu akan saya bahas lagi. Nah yang pertama saya akan kasih pengantar ke ibu-ibu tentang patah tulang tertutup. Kalau patah tulang tertutup tuh apa? Si tulangnya tuh nggak sampai keluar Bu gitu, nggak sampai bersentuhan dengan lingkungan sekitar kita gitu, nggak sampai menembus kulit lah. Itu patah tulang tertutup. Nih lihat Bu, ini patah tulang tertutup. Kenapa ini patah tulang dok? Lihat yang pertama, ada perubahan bentuk nggak? Ada ya. Oh ini mah gemuk dok. Gemuk mah sampai ke bawah hati ya Bu ya. Gitu. Ini mah kan yang bengkak yang atasnya aja. Lihat tuh, bentuk tangannya kan. Kelihatan kan yang di atas tuh beda gitu. Kelihatan ada bengkak, kelihatan ada perubahan bentuk. Bisa jadi itu tuh patah tulang gitu. Ya. Terus ngeliat nih, ini tulang ini kan patah nih, terus terpisah. Ini tuh patah tulang gitu. Ya, dan tapi masih tertutup. Nah kalau yang terbuka gimana? Si tulangnya yang patah ini dia tuh sampai menembus kulit sampai keluar. Contohnya kayak gini nih, dia patah, tulangnya yang ini misalkan tuh keluar, atau misalkan yang ininya nih, yang ininya keluar, set gitu keluar menembus kulit. Contoh kayak ini. Ini walaupun tulangnya nggak kelihatan Bu gitu, ini bisa jadi dia tuh patah tulang terbuka. Jadi patah tulang terbuka tidak harus tulangnya itu terlihat di luar. Yang penting dia sudah pernah keluar nembus kulit, masuk lagi, itu pun patah tulang terbuka. Ya, nah yang ini termasuk patah tulang terbuka juga, gitu. Ya, itu secara umum lah bedanya. Penanganannya gimana dok? Antara yang terbuka sama yang tertutup, jelas ada bedanya. Kalau untuk yang terbuka, contoh yang tadi di depan gambarnya ya, yang tulangnya sampai menonjol gitu, itu kayak gimana? Ya jelas si lukanya kan itu harus dibersihin. Itu mah sama kayak penanganan luka yang sebelumnya. Sama ketika nanti melakukan, kan kita akan belajar pembidaian Bu sekarang tuh. Nah cara ngebidainya nanti itu si yang keluarnya itu tuh dibalut dulu pakai kasa steril, tapi itu nggak akan diajarkan ke ibu-ibu lah ya. Intinya ada perbedaannya untuk penanganan yang terbuka dengan yang tertutup. Gimana cara ngediagnosisnya dok? Itu yang tadi saya bilang, yang pertama look, keduanya feel, dan yang ketiganya move. Apa sih look itu? Dilihat ada nggak sih kayak pemendekan, perputaran, lukanya, warnanya, dan lain sebagainya. Contoh ini nih yang tadi saya bilang. Ini ada perubahan bentuk jelas tuh kelihatan di sini. Ini juga kelihatan ada biru-biru yang memar-memar gitu. Ini juga nih ada bengkak, ada luka juga gitu. Ya, jadi yang pertama tuh lihat dulu. Kalau misalkan ada kelainan, bisa jadi dia patah tulang loh. Ketika orang jatuh, ketika orang tertabrak, atau ketika dia kesakitan karena sebuah benturan dan lain sebagainya, lihat dulu ada perubahan bentuk enggak pada bagian tubuh yang kita curigai itu patah atau enggak. Ya, seperti itu. Ngomong-ngomong, ada yang pernah patah tulang nggak Bu di sini? Nggak ada ya, amit-amit ya Bu ya. Ada yang anaknya pernah patah tulang? Nggak. Ada? Siapa? Angkat tangan Bu, angkat tangan. Oh banyak ya. Kecelakaan. Tapi Bu nggak ngelihat dulu, atau ngelihat juga bentuknya gimana? Kelihatan ada perubahan bentuk ya. Sendingnya gimana? Ada perubahan nggak Bu? Kelihatan jelas ya. Gitu. Jadi itu yang salah satu yang pertama, kita bisa melihat secara jelas kalau dia patah tulang atau enggak tuh bentuknya aneh gitu, jadi berubah gitu. Itu harus dicurigai ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu harus merasakan. Jadi feel yang keduanya tuh. Apa dok yang dirasakan? Rasakan bagian yang nyeri yang kita curigai patah tulang itu ada panas, ada hangat atau enggak gitu.
Karena biasa yang patah tulang, biasa tuh suhunya tuh lebih tinggi dibandingkan yang sebelahnya. Itu yang pertama. Terus dicek juga pulsasinya atau nadinya gitu. Di daerah yang bagian tubuh yang patah tulang tuh gimana? Apakah lebih cepat atau ternyata sama aja dengan yang sebelahnya, ya. Terus sambil ditekan juga gitu, ada nyeri nggak pasiennya waktu ditekan di bagian yang patah tulangnya itu gitu. Itu bisa memberikan tanda kalau ternyata misalkan nih kita ngeliat oh ini ada panas gitu. Ini nadinya jadi tambah cepat dan ketika dipencet juga jadi oh iya bisa jadi ini patah tulang gitu. Sama yang ketiga sebenarnya caranya dengan digerakkan, move gitu. Karena bisa jadi gitu kita ngelihat ada orang atau kayak patah tulang gitu kesakitan tapi kok nggak ada perubahan bentuk kayak gitu, ukurannya masih sama, mungkin loh gitu. Terus juga kayak diperasanya juga kayak masih belum jelas gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Coba digerakin bagian yang kita curigai patahnya itu. Nah biasanya pas digerakin misalkan tangan nih yang di daerah sini gitu ya, tangan yang lengan bawahnya saya patah gitu kayak pernah jatuh terus nahannya kayak gini, ternyata patah di daerah sininya kan. Secara ini mungkin nggak kelihatan ceritanya ya, nggak kelihatan untuk perubahan bentuk dan lain sebagainya. Akhirnya gimana cara pengen taunya? Ya digerakin, coba dokter Dani diangkat tangannya, angkat digerakin ininya, itu bakal kesakitan orang patah tulang. Tapi kalau orang yang sakit terus digerak-gerakin gitu dia masih kerasa nyaman gitu, itu bisa jadi bukan patah tulang. Tapi yang patah tulang tuh biasanya sakitnya hebat. Jadi dia diangkat, apalagi ketika tadi saya jatuh dengan posisi kayak gini, pas waktu nanti diperiksa diginiin lagi itu tuh nyerinya hebat gitu. Jadi bisa jadi ini patah tulang nih. Walaupun gak ada perubahan bentuk, kita bakal perlakukan sebagai patah tulang untuk dirongsen, dipastikan. Dan akan diberikan pertolongan pertama. Pertolongannya apa? Nanti itu akan dijelaskan. Ya. Jadi bagaimana penata laksanaannya kalau kita menemukan kasus-kasus patah tulang? Tetap yang kemarin ya Bu ya, CAB dulu gitu. Karena itu mah yang pentingnya itu dulu, pastikan dia nggak henti nafas, henti jantung, periksa ada cedera nggak pada organ lain, kita diagnosis baru terakhir kita bidai lah. Ini mah gambaran umumnya. Nah jadi penanganan patah tulang ini dilakukan sebenarnya secara umum itu dengan dua cara Bu. Yang pertama reposisi, yang kedua itu imobilisasi. Reposisi itu apa dok? Reposisi itu yang tadi misalkan tulangnya tuh berubah bentuk gitu ya, di reposisi itu kayak dilurusin lagi, dibalikin ke bentuk semula gitu, itu reposisi. Tapi itu nggak boleh sama ibu-ibu sekalian, itu hanya boleh sama tenaga kesehatan, tenaga medis terutama dokter ya. Jadi yang boleh ngebalikin tulang pada posisinya itu dokter, dan dokternya pun bukan dokter umum tapi dokter spesialis ortopedi ya, bedah tulang, dia yang bakal ngelurusin itu. Nah lalu apa yang bisa ibu-ibu lakukan gitu? Kalau misalkan ibu ngelihat tadi, waduh ini kayaknya tulangnya bentuknya beda nih, nyengsol gitu, atau misalah atau apalah gitu ya. Jadi nggak usah dibenerin dulu, bentar saya benerin dulu, saya tarik dulu, nggak usah. Tugas ibu-ibu hanya melakukan imobilisasi atau pembidaian. Jadi dibidai, kemudian bawa transportasi ke rumah sakit untuk dirongsen dan penata laksanaan lebih lanjut. Ya. Kenapa harus dibidai sih dok gitu? Ya udah bawa aja naik mobil ke rumah sakit. Kenapa harus dibidai? Karena gini Bu, misalkan contoh saya patah tulang di lengan atas. Kalau saya nggak dibidai, ya tangan itu akan dengan mudah bergerak. Kayak gini, kegoyang-goyang, dia gampang kesenggol orang juga. Wah pergerakannya sangat bebas gitu. Dan itu akan memperparah kondisi patah tulangnya itu. Bedakan ketika misalkan kita dibidai. Bidai itu apa sih dok gitu? Dikasih kayu, dikasih koran atau dikasih apapun yang bikin badan yang patah tulangnya itu nggak bisa bergerak gitu. Tujuannya apa? Karena ketika misalkan kita udah dibidai nih, contoh kayak gini, ketika kegoyang-goyang, kegerak-gerak tuh paling terbatas gerakannya hanya seperti ini. Bedakan misalkan dengan tadi nggak pakai bidai, ketika misalkan ngebut supir ambulannya ada gijilgan dia bisa, waduh gitu tangannya bisa ini kan gitu, sakit gitu. Tapi kalau pakai bidai, ketika dia ada guncangan atau apa, posisinya tuh terbatas. Sehingga apa? Mengurangi nyeri, mengurangi kerusakan tambah parah dan mempercepat proses penyembuhan. Jadi tujuan ibu melakukan pertolongan pertama pada yang patah tulang bukan ngobatin, tapi mencegah bertambahnya parah kondisi tersebut ya. Jadi ini yang bisa ibu lakukan dan akan saya ajarkan hari ini ya. Dan ini untuk imobilisasi dok, apakah harus saya punya kayu, harus punya pakai spalek atau bidainya gitu? Nggak harus Bu, karena untuk melakukan pembidaian apapun benda-benda yang ada di tempat kejadian itu bisa digunakan.
Contoh apa? Waduh, cuma ada korannya, nggak apa-apa, korannya dibulet-buletin, dibungkusin ke si bagian tangannya terus diikat. Jadinya kan kencang juga tuh, koran jadinya kan seperti itu. Atau kalau nggak ada, adanya ranting gitu, atau misalkan sapu bekas ini, nggak apa-apa gitu. Kasih itu gitu ya yang buat nyangga. Atau bahkan nggak ada barang-barang apapun, apa yang harus saya lakukan, pakai buat ngebidainya badannya dia sendiri. Jadi kalau misalkan saya nih tangan, lagi-lagi tangan lah yang gampang dicontohinnya biar kelihatan. Nggak ada apa-apa, ya udah bidai aja ke badan saya. Jadi diikatnya ke badan saya. Ya, kayak gitu. Jadi kan ini gak gerak nih, gitu, ya. Tapi harus dilakukan seperti itu. Oke, jadi prinsipnya nggak harus ada yang ribet kok buat melakukan pertolongan pertama pada patah tulang gitu. Apapun yang ada di sekitar korban tempat kejadian itu bisa kita gunakan gitu, ya. Nih contoh pakai koran gitu kan bisa seperti itu. Ya kalau reposisi nggak akan dibahas karena bukan kewenangan ibu-ibu sekalian. Nah tapi tadi saya bilang kan kalau patah tulang itu mayoritas tidak membahayakan. Tapi ada beberapa kondisi patah tulang yang mengancam jiwa. Contohnya apa? Patah tulang dengan cedera pembuluh darah besar. Apa sih maksudnya dok yang kemarin saya ceritain? Yang patah tulang panggul, patah tulang paha. Pembuluh darahnya kan di sana besar. Jadi ketika tulangnya patah gitu, jadi ya pembuluh darahnya pun pecahnya banyak. Akhirnya bisa apa? Menyebabkan seliter 2 liter darah keluar gitu dari total 5 darah yang ada dalam tubuh kita. Ya. Jadi itu yang pertama dengan cedera pembuluh darah besar. Terus yang kedua sindroma kompartemen. Sindroma kompartemen itu apa dok? Gitu bingung. Ya wajar lah karena ini sebenarnya ilmu buat mahasiswa kedokteran. Tapi saya kasih gambarannya sedikit lah. Sindroma kompartemen itu contohnya gini. Dalam kaki, tangan, pokoknya dalam badan kita, tubuh gitu, otot gitu. Itu tuh ada namanya kompartemen atau kamar lah. Kasarnya kamarnya segede gini bu, bulat gitu. Di dalam kamar ini ada apa aja? Ada otot, ada saraf, ada pembuluh darah. Ya di dalam kamar ini. Nah yang dinamakan sindroma kompartemen itu gimana sih? Sindroma kompartemen itu adalah sebuah kondisi di mana ketika tulang yang di dalam kamarnya ini patah, dia mengakibatkan gitu sebuah kondisi di mana akhirnya meningkatkan tekanan yang ada di sini. Jadi tekanan yang ada di kamarnya itu semakin tinggi sehingga apa ibaratnya kayak apa ya? Kayak balon gitu ya. Yang tadinya isinya airnya cuma 100 mili gitu. Di dalam itu tuh ada ikan, ada cacing, ada sedotan gitu ya. Begitu tekanannya tinggi gitu gara-gara sebuah kecelakaan, si balonnya kan jadi semakin ketat gitu ya. Jadi semakin apa? Tekanan itu semakin tinggi. Otomatis apa? Ikannya bakal kepencet gitu kan. Sedotannya bakal kepencet dan lain sebagainya. Begitupun pada kamar yang terjadi pada otot, saraf dan pembuluh darah itu yang terjadi apa? Ketika sindroma kompartemen, tekanan di sana begitu tinggi sementara kamarnya sama ukurannya, jadi yang ada sarafnya bakal kepencet, pembuluh darahnya bakal kepencet. Yang terjadi kalau dibiarkan apa? Bakal mati rasa, pembuluh darah ke bagian tersebut bakal hilang dan akhirnya apa? Jaringan tangannya bakal mati dan harus diamputasi. Ya. Jadi kalau yang terjadi sindroma kompartemen, dia bisa mengancam jiwanya, salah satu dia bisa mematikan jaringan dan harus diamputasi. Ya, seperti apa nanti saya tunjukin sedikit gambarnya. Terus yang selanjutnya itu adalah patah tulangnya banyak. Jadi nggak cuma di tangan, di kaki, di rusuk, di paha, pokoknya banyak lah. Itu juga yang membahayakan. Sama yang terakhir patah tulang di bagian servikal atau tulang belakang. Ya, tulang belakang ibu tahu ya? Yang di sini nih tulang belakang. Kenapa patah tulang belakang itu atau dari sini ya tulang belakang itu dari bawah leher sampai ke ekor, ya tulang ekor gitu. Kenapa bahaya? Karena kalau patahnya di daerah tersebut, sebagai informasi buat ibu, tulang belakang itu tuh banyak sekali sarafnya. Jadi banyak saraf yang masuk lewat tulang belakang lah, kasarnya seperti itu. Jadi begitu ada kondisi patah tulang pada tulang belakang, yang akan terjadi apa? Kelumpuhan akan terjadi. Bisa buta, bisa nggak bisa jalan, nggak bisa gerakin tangan, tergantung saraf bagian mana di tulang nomor berapa gitu. Ya. Jadi itu patah tulang belakang ini yang membahayakan. Ya. Nah, ini maksudnya sindroma kompartemen. Nih, lihat nih. Jadi kelihatannya tuh apa? Si kulitnya tuh jadi tegang banget gitu. Kelihatan kayak balon aja, kayak balon yang tekanannya tinggi. Nih kelihatannya kayak gini terus nggak ada rasa nyeri, jadi mati rasa. Terus juga nggak ada nggak ada pembuluh darahnya, peredaran darah nadinya nggak teraba. Gara-gara apa? Karena ketekan semua gara-gara patah tulang di bagian sininya gitu.
Lalu apa yang harus dilakukan? Ini mah bukan kompetensi ibu-ibu. Kenapa? Karena harus dibedah. Jadi cara ngelakuinnya gimana? Bedah aja kayak gini. Ini kelihatannya serem, tapi justru ini yang menyelamatkan nyawa. Kenapa? Kayak ibaratnya kayak tadi nih, ikannya udah ketekan, sedotannya udah ketekan, jadi cara nyelamatinnya gimana? Belek, biar pecah itu akhirnya si ikannya hidup, gitu, ininya hidup. Begitu pun sama. Nih misalkan pembuluh darah, pembuluh sarafnya begitu nih dibuka, jadinya kan lega gitu. Ya itu yang justru menyelamatkan. Kalau kayak gini kelihatannya serem tapi aman, tinggal dijahit aja, ini mah balik lagi gitu kan. Tapi kalau nggak diginiin, dibiarin kayak gini, gara-gara serem yang ada adalah dipotong dari sini nih. Nah, kayak gitu ya. Dan salah satunya juga kalau sindroma kompartemen itu nih sampai melepuh kulitnya tuh. Salah satu tandanya kalau ini patah tulang yang membahayakan. Karena apa? Tekanannya tinggi sampai akhirnya pun si kulitnya pun kayak melepuh kayak gini, pecah gitu. Ya, dan yang kayak gini dia harus langsung di black supaya keluar tadi tekanannya lah. Tapi ini sebagai informasi aja buat ibu-ibu, nggak perlu dilakuin lah, karena nggak boleh. Ya, nah ini salah satunya yang kemarin saya ceritain. Ini tulang pinggang bu, panggul ya. Kalau dia patah kayak gini nih salah satunya, dia bisa 2 liter. Jadi cara melakukannya gimana? Dimobilisasinya itu, jadi ini bu kayak dibikin pampers, kayak dibikin beban supaya ngegabungin lagi yang ininya udah kepecah, jadi kedekat lagi gitu. Jadi itu tuh diikat, ininya diikat, atasnya diikat, jadi kayak diiketin lagi gimana caranya supaya tulang pinggangnya yang kebuka gini patah, jadi nyambung lagi gitu, untuk dibawa ke rumah sakit. Karena kalau nggak digituin, darahnya bakal tambah banyak keluarnya. Ya, ini salah satu penanganannya buat pendarahan dalam karena patah tulang pelvik ya. Nah lalu apa yang bisa ibu-ibu lakukan? Yang bisa ibu-ibu lakukan dalam kondisi penanganan pertama pada patah tulang adalah imobilisasi atau pembidaian. Tujuannya apa? Nih, mencegah pergerakan tulang yang patah supaya nggak terjadi kerusakan jaringan lebih lanjut. Dan yang kedua, mengurangi rasa sakit pada korban. Ya, caranya gimana? Jadi kalau untuk menangani patah tulang dan ibu mau ngebidai, tetap prinsipnya ketika misalkan memang ada pakaian yang mengganggu, menghalangi, dan membuat kita sulit untuk melakukan tindakan, dibuang, digunting, dibuka, dan lain sebagainya. Ya. Terus yang kedua adalah dicek dulu nadinya sebelum dipasang bidai. Kenapa? Khawatirnya ketika pasang bidai, bidainya kekencengan, jadi pas habis dipasang bidai dicek, loh kok nadinya melemah gitu. Oh berarti bidainya harus dilonggarin. Karena kalau dibiarin kenapa? Itu pun bisa bikin mati jaringan. Jadi yang pertama tuh dicek dulu nadinya gimana supaya kita punya gambaran oh gimana ketika nanti akan kita pasang bidai itu tekanannya atau kekencangannya segimana gitu ya. Kalau misalkan ada luka ya tutup lukanya kayak penanganan luka yang kemarin gitu ya. Nah terus ini prinsipnya nih yang paling penting yang saya kasih warna merah. Kalau kita pasang bidai ya, bidainya itu harus mencakup 2 sendi. Jadi gimana sih 2 sendi itu? Cek. Nah, jadi bidai itu harus mencakup 2 sendi. Contoh, ketika saya patah tulangnya di tulang lengan bawah ini, Bu ya. Jadi berarti saya harus nyari bidainya, kayunya tuh yang segimana? Yang segini boleh nggak gitu? Nggak boleh, karena kan dia nggak, ya percuma gitu saya masih bisa goyang-goyang. Jadi yang harus dicari yang segimana panjangnya? Yang 2 sendi. Berarti harus mencakup sendi ini sama sendi ini. Oh, berarti yang panjangnya harus sekitar segini. Ya. Kalau saya patahnya di kaki tulang kering di sini, berarti saya harus nyari bidainya yang mencakup sini sampai ke sini, berarti harus segini gitu. Ya. Jadi itu prinsipnya yang pertama. Ya, ibu harus mencari bidai yang mencakup 2 sendi. Kenapa dok harus 2 sendi? Tujuannya pembidaian apa? Imobilisasi. Kalau cuma 1 sendi ya tetap aja dia bisa goyang-goyang gitu kan? Bener nggak? Jadi harus kayak gitu. Prinsipnya harus 2 sendi. Terus yang kedua, prinsipnya yang kedua, posisinya ketika ibu akan menolong itu tuh harus dalam posisi anatomis. Maksudnya korbannya ya. Posisi anatomis itu gimana dok? Gini nih. Nah ini saya posisi anatomis. Jadi ketika misalkan saya patah di tangan, yang di bidai itu posisinya bukan kayak gini. Jadi posisinya menutup gitu, tapi terbuka. Jadi yang dibawa, yang dikasih kayu mana bawahnya, gitu ya. Jadi diusahakan posisinya itu anatomis seperti ini, ya. Kaki pun gitu jangan nutup gini, tapi buka kayak gini gitu. Jadi kondisinya seperti ini. Kenapa posisi anatomis? Posisi anatomis itu posisi yang bikin peredaran darah, metabolisme tubuh dan sebagainya itu berjalan optimal gitu ya. Itu namanya posisi anatomis. Jadi diarahkan pasiennya itu untuk bisa posisi anatomis.
Tapi kalau seandainya susah banget, gara-gara wah sakit banget dan dia sudah bengkok banget, nggak usah dipaksain. Kalau misalkan dipaksain, ibu malah bikin kondisinya tambah parah. Tapi ketika memang itu masih bisa kondisinya seperti itu, dilakukanlah dengan posisi anatomis. Makanya kan tadi ada soalnya ya, prinsipnya apa? Nih mencakup dua sendi sama posisi anatomis, ya. Kecuali kalau misalkan kondisinya susah. Ya, nah ini juga pelurusan jangan dilakukan secara paksa. Dan setelah dipasang bidainya, maka dicek lagi nadinya. Alat-alatnya bisa apa aja, nih Bu, macam-macam lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Materi saya selesai, sekarang saya coba contohin. Mas Gali, boleh ke sini. Contohnya Mas Gali nanti jadi pasiennya ya. Nah, ini contohnya bidai ya Bu ya. Bidai seperti ini ada macam-macam ukurannya lah. Kalau misalkan di posyandu mau nyiapin satu ya nggak apa-apa lah, harganya juga mungkin cuma berapa ratus ribu kok. Bukannya jutaan gitu Bu, tapi kan kalau misalkan dana sehatnya banyak bisa lah beli yang kayak ginian satu untuk seumur hidup gitu. Walaupun sih amit-amit jangan sampai dipakai ya gitu, kayak gitu. Nah ini bidai ini ukurannya ada macam-macam. Ceritanya misalkan Mas Gali gitu ya, yang patah adalah tangan yang ini ya Bu ya, tangan bagian bawahnya. Berarti yang pertama kali harus saya lakukan kan tadi ya, begitu melihat ada patah tulang, oh dilihat dulu nih gimana, ada perubahan bentuk atau enggak gitu kan. Ceritanya ini nggak ada perubahan bentuk lah. Terus dirasakan, oh lebih hangatnya dibandingin dengan yang sebelahnya ya, oh ternyata nggak terlalu beda ya. Dicek nadinya gitu. Oh kok ini lebih cepat ya, tapi pas ngecek yang satunya lagi, oh ini lebih lambat, tapi masih belum jelas. Jadi gimana cara saya ngeceknya, digerakin, sakit kak mas gitu, sakit nggak, oh nggak terlalu, tapi pas gini jadi nggak, sakit banget, oh mungkin emang ada. Ya udahlah, daripada saya ngambil resiko, saya mau rujuk Mas Gali ke dokter tapi dibidai dulu gitu supaya kondisinya lebih baik nantinya. Nah yang selanjutnya dilakukan adalah cari bidainya Bu, ukurannya yang sekiranya mencakup 2 sendi. Itu mencakup 2 sendi ya kan. Mas Gali belum patah tulang atau bantuin aja dulu. Patah tulang. Ya, nanti mah. Iya. Jadi ke bawah ini. Bawa perasaan. Karena kondisinya yang patah di sini ya Bu ya. Jadi kan saya harus nyarinya yang bisa mencakup 2 sendi. Ini kan ada macam-macam nih beda ini. Yang ini bisa nggak? Nah, yang ini? Ya nggak terlalu ya. Tapi kalau yang ini? Nah pas ya. Jadi dia mencakup 2 sendi. Kemudian yang paling ideal memang sebenarnya kan untuk pembidaian itu bisa dilakukan dengan apa aja. Tapi kalau yang paling ideal dengan apa? Sebenarnya dengan spalak ini, dengan bidainya sendiri. Dan bidainya pun yang paling bagus gimana? Itu tuh 3 Bu. Jadi buat di bawahnya, di sampingnya gitu ya, sama di sampingnya lagi. Oh iya. Ini yang paling bagus gitu. Kenapa? Karena begitu dia dipasangnya 3, ini tuh apa namanya, stabil banget gitu. Dibandingkan misalkan nih dengan satu sebenarnya bisa sih gitu. Tapi kan satu nih lihat masih kelihatan masih bisa bergoyang-goyang. Atau misalkan dengan 2 ya, dengan 2 juga sebenarnya masih bisa, tapi kan yang sininya nggak stabil. Tapi ketika saya pasang 3, nah ini kan nanti tuh beda kan, dia lebih susah untuk bergerak dan lain sebagainya. Jadi memang prinsipnya sebisa mungkin kalau tiga ini baik ya. Contoh Mas Gali nanti kita bidai di bagian sininya. Terus nanti setelah dibidai diapain Dok gitu? Ini tuh diikatnya pakai apa? Ini pakai apa aja Bu? Misalkan pakai kain, pakai perban, pakai tangan gitu ya. Sapu tangan itu boleh. Tapi kalau misalkan ditanya yang paling ideal, yang paling bisa kuat pakai apa? Pakai elastik perban. Ini elastik perban Bu ya, kayak gini tahu ya. Ini elastik perban. Nah nanti ketika misalkan Mas Gali itu misalkan kelihatan patah tulang di daerah sininya, di titik-titik yang kondisinya itu terkena bidainya, si tangannya, itu jangan lupa dikasihin kapas, dikasihin tisu atau dikasihin apa supaya apa? Supaya nggak lecet, ya. Supaya nggak lecet kenapa? Karena nih saya tunjukin contohnya yang paling parah. Kalau misalkan kondisinya dibiarin bisa kayak gini misalnya busuk tuh gitu ya.
Saya jangan ditunjukin lagi gambarnya. Jadi poin-poin yang titik-titik yang dia bersentuhan dengan bidainya itu harus dikasih bantalan. Ya, supaya apa? Supaya nggak lecet gitu. Apalagi kalau perjalanannya jauh gitu bawa ke rumah sakitnya, ya. Seperti itu. Nah, bilang sekarang kita coba pasang ya ke Mas Gali. Ini enaknya juga kalau kondisi kayak gini kan dibuk ya, tapi kan ini biar kelihatan. Jadi saya pasang sambil berdiri. Nah. Oh ya boleh. Geletak dong buat. Kita di sini ya, sambil duduk ya, biar kita kelihatan. Nah, kan misalkan Mas Galinya kita suruh duduk, terus seperti biasa kalau dia patah tulang kita nggak boleh seenaknya ini gerakin nih, bentar ya Mas ya gitu. Benar-benar pelan-pelan gitu. Bahkan di sini dijaga juga, kayak misalkan nih kayak gini, kita mau ngambil itu kita dijaga ini supaya tetap lurus. Jangan misalkan kita mau ngambil gitu, jangan ya. Pelan-pelan gitu, benar sangat menjaga. Terus misalkan ini ceritanya kita yang nolongnya sendirian ya gitu, karena misalkan di rumah. Nah ini ditaruh di bawah ya Bu ya. Dan posisi anatomis gimana? Ini tadi gini Bu, bukan gini. Nah, ya kan posisi anatomis gini ya. Jadi gini. Ya. Gini, terus saya kasih yang sebelahnya, saya kasih satunya lagi di sini. Dan ini harus mencakup 2 sendi. Terus ceritanya ada misalkan kapas atau kasa atau apapun, saya selipin di bagian-bagian yang ini kontak dengan bidainya, baik itu di bawah, di kiri, di kanan. Setelah itu apa yang dilakuin? Kita bakal melakukan kayak pengikatannya lah. Dengan apa? Yang bagusnya dengan si elastik perban ini yang seperti ini. Caranya gimana? Nah, ini kalau misalkan ini Mas Galihnya misalkan masih bisa megang yang satunya lagi, kita suruh bantu pegangin, gitu ya. Sambil yang ini kita balutin Bu. Cara ngebalutin gimana? Biasa nih ini. Kenapa? Tiduran boleh Bu. Jadi intinya sebenarnya untuk pasang bidai cari aja yang paling nyaman buat pasien dan buat kitanya. Tapi kan kalau tiduran khawatirnya nggak kelihatan. Jadi ini ceritanya di gitu ya. Nggak apa-apa Bu, tidurin aja, nggak masalah, tidurin aja. Karena mungkin lebih enak juga sebenarnya tiduran buat pasien. Jadi kita suruh tiduran juga nggak masalah. Ya. Jadi kita pasang kayak gitu. Mas Galinya Mas Gali kurang dramatis. kurang berapa sakit-sakitan itu? Agak sakit-sakitan. Manis. Karena ini kan contoh kan, karena ini biar menunjukin aja, ya. Ini pasang, kita misalkan ini masih belum kurang nih, kita sambung lagi aja, gitu, dengan elastik perban yang baru, gitu ya. Nanti gimana ya, tinggal disambung aja, sambung. Kita permanen aja. Sampai pulang ya. Jangan diem aja. Teriak dong. Kenapa? Sampai rumah sakit nanti tergantung kasusnya Bu, ada yang dikip, ada yang dipasang pen, ya tergantung nanti patahannya dia seperti apa. Ini masih nyatu. Oke, nanti kita bahas ya. Nah Bu, gambarannya nanti yang dikip saya bahas ya. Nanti gambarannya hasilnya seperti ini, gitu. Tuh dia jadi lebih stabil kan? Dibandingkan misalkan di tangan saya nih yang nggak dikip. Saya bisa gini-gini ya, bisa wah bebas lah, pergerakannya sangat leluasa. Kalau ini kan loh dia lurus aja Kayak pocong kayak gini ya. Jadi kalau misalkan di bawah apalagi ditanduk dia wah goyang-goyang lari-lari dia masih stabil dan akhirnya tidak memperparah kondisi sakit patah tulangnya itu. Udah jangan dibuka. Dan setiap kali seperti ini nanti kita cek lagi nadinya. Ini kan tadi dicek tadi ya, sekarang cek lagi nadinya. Oh masih sama, berarti ini nggak terlalu kencang.
aja. Gambarannya seperti itu. Kalau di kaki gimana? Ya udah, tinggal kita pilih aja. Nah, udah. Tinggal kita pilih aja bidainya. Yang panjang, yang panjang. Kalau di punggung gimana? Itu pakai long spine board. Jadi harus kayak pakai papan kayak tadi. Nah itu tuh yang tadi contoh yang tadi. Itu tuh yang membuka pada papan. Jadi kan dikasih bantalan. Jadinya ngecet. Oke, kayak gini ibu-ibu sekalian cara pemasangannya ada pertanyaan? Kakinya belum. Mau kakinya juga mau? Kenapa? Jarinya ini dibalut sebenarnya supaya apa lebih menyangga aja, lebih nyangkutin si ininya sebenarnya nggak disangkutin juga nggak masalah, bebas. Karena dia buat nyangkutin si elastik perbannya ini aja. Ada pertanyaan lagi? Nanti kalau mau pasang aja. Awalnya diginiin waktu pas pertolongan pertamanya sama siapa Bu? Sama dokter, terus dibawa ke rumah sakit. Ya, sekarang kan sudah 3 bulan buka ya. Berapa bulan setelah dioperasi atau diapain? Dioperasi. Dipasang pen? Enggak, dioperasi. Berapa bulan setelah operasi? Ya, 3 bulan. Belum. 3 bulan. Terus udah dikontrol lagi belum kata dokternya kenapa? Ya, dia sih ya. Kenapa kemarin dia belum bisa lulus nih? Kata dokternya ngasih tahu nggak ke ibu kenapa? Dari dokternya ngasih tahu nggak? Tahu dia juga katanya sih. Nah tadi ya. Karena kalau misalkan itu nanti kita bahas ya, sekaligus ngebahas yang tadi gips sebenarnya nanti nyambung dengan penanganan di rumah sakitnya. Tapi untuk pertolongan pertama sebelumnya ada pertanyaan nggak? Dari ibu? Cukup ya? Oke, kalau cukup boleh tepuk tangan untuk Mas Gali. Nanti ibu silakan untuk mencoba ya. Oke, untuk ininya cara pemasangan bidainya nggak ada yang pertanyaan. Cara pertolongan pertamanya jelas, jelas ya. Sekarang tadi nyambung ke pertanyaan, nanti di rumah sakit diapain dok gitu. Di rumah sakit yang pertama pasti bakal dirongsen dulu gitu, ya. Nanti dirongsen dulu untuk melihat jenis patahannya tuh seperti apa, patah tulangnya seperti apa, nanti dia bakal seperti apakan. Nah, nanti penanganannya macam-macam. Kalau yang ada yang dioperasi, ada yang digips, ada yang dioperasi dan digips. Biasanya kalau yang digips yang seperti apa? Yang dia memang hanya untuk mempertahankan kondisi supaya tulangnya itu lurus aja gitu. Jadi gini, sebenarnya ya sebagai informasi buat ibu-ibu sekalian, tulang patah jadi bisa nyambung sendiri Bu, bisa sembuh sendiri gitu. Ya. Tapi yang membedakan adalah apa? Kayak misalkan nih tulangnya patah, dia nggak nyeri, ibaratnya kayak nggak mau ke rumah sakit, tapi posisinya sudah berubah, dia bakal nyambung sendiri, tapi nanti nyambungnya tuh aneh, ya bengkok, nyambungnya tuh nggak sama dengan normalnya. Sembuh nggak? Sembuh gitu, nggak ada keluhan, tapi loh kok jadi bengkok gitu. Dan kadang akhirnya bisa merubah fungsi gitu, kayak misalnya tadi bilang nggak bisa dibengkokin, bisa, gara-gara si sambungannya tuh nggak normal gitu ya. Itu bisa. Jadi, nah kalau untuk yang digips gimana? Bisa jadi ketika di rongsen dia patah, tapi secara posisi gitu dia cukup direposisi doang, cukup ditarik doang, akhirnya kembali pada normal tanpa harus dioperasi dipasang pen. Setelah itu apa? Digips. Prinsip gips apa? Gips itu sama prinsipnya dengan bidai, cuma bedanya kalau gips itu dia bisa meliputi semua tangan dan permanen. Ya, dan permanen gitu. Jadi kayak disemen lah kasarnya gitu. Jadi kan selama berbulan-bulan gitu, dia pakai gips itu tuh untuk proses penyembuhan tulangnya. Jadi dalam sekian bulan udah rapat lagi, udah ngebentuk lagi tulang yang baru lah kasarnya. Jadi aman gitu. Pengobatannya apa? Dengan gips itu ya pengobatannya tuh bikin posisi tulangnya itu tuh pada posisi yang benar, dipertahankan pada posisi yang benar tanpa harus dioperasi. Itu di gips Bu. Jadi kondisinya untuk tulang-tulang yang seperti itu. Wah tapi kalau ternyata hancur, ada pecahannya gitu, otomatis kan harus diambil, harus disambung, harus apa, itu bisa jadi pakai pen ya. Bahkan kalau misalkan ibu ngeliat operasi ortopedi, operasi tulang kaki gitu, kadang suka ada ditojos sampai keluar gitu tojosannya. Itu ada, karena tergantung kasus beda penanganan ya, seperti itu. Nah lalu gimana tentang
urut atau bengkel tulang gitu. Ya. Bengkel tulang prinsipnya dia sama juga. Bengkel tulang itu ibaratnya ngelurusin tulangnya yang tadinya nggak lurus, terus ibaratnya dibiarin, karena gini lah, tadi saya bilang ya, tanpa harus ke bengkel gitu. Patah tulang ibu-ibu tuh bisa sembuh sendiri. Nah si tukang bengkel dia dengan pengetahuannya dia yang entah dapat dari mana, mencoba merubah posisi dan bikin supaya tulangnya ya udah lama-lama sembuh sendiri. Tapi apa hasilnya gitu? Yang di bengkel tulang kadang sembuh masuk sembuh, tapi kelihatan nih kok ada tonjolannya, tulangnya kelihatan gitu. Jadi untuk kembali pada normalnya itu jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita ke rumah sakit. Ya seperti itu. Kalau kemana? Ke bengkel tulang. Ya karena nggak diapa-apain kan Bu ya gitu, dibiarin aja gitu, kayak gitu. Dan bisa jadi gini, ada yang memang patah, ada yang bukan patah. Jadi yang bisa jadi yang dibawa ke bengkel tulang dia bukan patah. Karena iya kan, dan dia tuh tidak dipastikan gitu. Kalau di dokter pasti di ronsen dulu ini patah. Kalau di bengkel tulang mau patah mau enggak, pokoknya orang yang jatuh, orang yang nyeri otot, orang yang apa dibawa ke bengkel tulang, dilakukan di batok sana sini gitu. Dah aja. Bisa jadi dia memang nggak patah tulang. Sering ada beberapa kali kejadian yang bikin kita dokter kesel sama pasien dan juga si bengkel tulang itu kenapa? Banyak pasien yang lebih memilih awalnya untuk mengobati patah tulangnya itu ke bengkel tulang. Karena tidak semua tulang bisa sembuh sendiri dengan bagus dan tidak menyebabkan komplikasi patahannya. Kalau yang tadi patahannya memang masih posisinya normal atau kalau bergeser sedikit tapi secara nyeri dia nggak terlalu dibawa ke bengkel tulang bisa normal sembuh gitu, tapi posisinya berubah dan gak ada komplain kan, misalkan ya hanya ke estetik aja, bentuk keindahan anggota gerak dan mungkin ya ada keterbatasan sedikit lah, dia nggak akan komplain. Tapi yang biasanya bakal balik dari orang-orang bengkel tulang itu adalah kondisi yang patah tulangnya misalkan parah, yang dia butuh operasi atau butuh penanganan medis lebih lanjut. Dia ke bengkel tulang, kondisinya sebenarnya dia bagus. Sekarang pas sudah ke bengkel tulang jadi biru-biru, jadi tambah hancur, dan kondisi seperti itu balik ke kita gitu, ke dokter. Ya kita juga kan kasarnya mah gitu ya, kalau nggak ngomongin kemanusiaan, ngapain balik ke sini Bu gitu, sana aja terusin sampai beres di bengkel tulang gitu. Kadang kesel juga gitu. Padahal kalau langsung ke dokter, ibu tuh nggak akan jadi kayak gini gitu. Kayak gitu loh. Ya jadi sebenarnya kalau ngomongin bengkel tulang itu tadi lah. Tulang itu bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi memang ada beberapa yang mungkin dengan bengkel tulang pun gak ada masalah, tapi secara fungsi dan secara hasil pasti beda. Walaupun bisa jadi ada yang sama, karena memang kondisinya dia patahnya ringan atau bahkan mungkin gak patah sama sekali gitu. Ya, kayak gitu. Dan yang membedakan apa? Harga pasti jauh lebih murah bengkel tulang tuh. Ya, kayak gitu. Karena kan ibaratnya ya sekolahnya juga kan mungkin orang bengkel tulang mau gimana. Sementara kalau dokter spesialis ortopedi, habis dia sekolah kedokteran 6 tahun, dia harus sekolah lagi sekitar 4-5 tahun gitu. Ya, di saat teman-teman yang lain udah bisa beli motor, beli mobil atau apa, dia masih sekolah disuruh-suruh di rumah sakit gitu. Ya harganya tuh buat itu gitu sekolahnya. Ya, jadi menurut saya sih wajar lah, tapi kan hasilnya lebih menjamin gitu. Terus gimana tadi Dok? Kok anak saya masih belum bisa ngegerakin secara seluruhnya ya gitu. Nah, ternyata kondisi penyembuhan tiap orang itu tuh berbeda-beda. Apa yang membedakan? Yang pertama, dalam setiap tindakan, apalagi kalau harus dioperasi, itu tuh pasti ada efek yang tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan itu apakah disengaja? Bukan. Karena itu pasti misalkan dari setiap tindakan medis, itu tuh pasti ada side effect-nya atau efek sampingnya yang kadang gitu. Pihak dokter pun mungkin nggak bisa mencegah hal itu terjadi muncul. Jadi bisa jadi ada beberapa orang yang kena side effect-nya atau dari kayak kondisi operasi yang mungkin itu tidak bisa dikendalikan sampai akhirnya bikin outputnya beda. Itu yang pertama bisa. Terus yang kedua bisa juga dari aspek pasiennya sendiri. Ketika misalkan diarahkan oleh dokternya untuk nih setelah beres nanti tuh dalam sekian bulan harus kayak gini, posisi yang harus dilakukan kayak gini, latihannya kayak gini, dan harus dijaga gini. Tapi kadang pasiennya dia nggak patuh dengan anjuran dokternya, sehingga menimbulkan proses penyembuhannya pun berbeda, gitu ya. Sama yang ketiga, ya kondisi-kondisi nggak bisa dijelasin gitu. Secara operasi juga emang sudah betul, dia juga udah ngejalanin latihan, tapi kenapa masih belum kembali pada fungsinya? Ya memang di orang itu, ya kondisinya seperti itu, mungkin ada kondisi khusus yang bikin fungsinya tuh nggak balik secepat itu gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan gitu? Yang lebih penting itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah
coba kontrol kembali pada dokter yang menangani yang bersangkutan. Sama yang kedua, apakah perlu rehabilitasi medis atau enggak? Karena dokter gitu ya, kayak misalkan dokter patah tulang itu gitu, misalkan ibaratnya gini, dokter patah tulang itu tugasnya itu adalah ngebengkel tulang gitu, ngereparasi misalkan tulang yang patah disambung jadi nyambung lagi. Tapi ini kok belum balik ke fungsinya ya. Oh, kalau misalkan pengen ngomongin fungsinya, ada dokter yang lebih ahli, dokter rehabilitasi medis. Nah, nanti dia yang bakal ngatur, oh harus latihan kayak gini nih, biar ini bisa balik ke fungsinya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Kenapa sih dok nggak langsung aja di dokter tulang beres semuanya gitu? Namanya Allah menciptakan kita tuh kan luar biasa ya gitu. Kita mempelajari satu ilmu aja, wah itu tuh nggak ada habisnya, lamanya, banyaknya dan lain sebagainya. Jadi ketika misalkan ngomongin patah tulang pun gitu, kadang patah tulang sendiri itu nggak bisa cuma diobatin sama dokter ortopedi. Kenapa? Karena dokter ortopedi dia mendalami ilmunya, banyaknya dalam sekolahnya itu adalah bagaimana ibaratnya tadi tulang yang patah dia sambung, dia bantu supaya posisinya jadi normal dan nggak menimbulkan kecacatan, nggak menimbulkan komplikasi yang lebih besar lagi. Terus setelah itu cara membalikin fungsinya gimana? Oh, pembelajaran itu banyak pada rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis apakah dia ngerti tentang cara nyambungin tulang? Enggak. Tapi dia ngerti gimana cara bikin otot-otot, tulangnya, dan lain sebagainya, fungsi geraknya. Supaya itu bisa lebih maksimal lagi mendekati normal lewat latihan, kebiasaan. Itu kerjaan dokter yang lain lagi. Jadi, bisa jadi gitu. Kalau misalkan kondisinya sampai masih mengganggu, nggak bisa digerakin dan lain sebagainya, apakah perlu dikonsulkan ke dokter rehab medik atau enggak? Gitu. Karena bisa jadi beliau yang bisa membantu mengembalikan pada fungsinya. Gitu. Ya. Lalu apakah dokter spesialis ortopedinya salah operasinya? Setiap rumah sakit itu dia pasti punya standar operasional prosedurnya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah dia salah, menurut saya sih kalaupun ada salah, dokter itu sangat meminimalisir itu. Kenapa? Karena kalau dia kerja tidak sesuai dengan standar, dia pasti kena tuntut. Ya, tuntutan hukumnya tinggi. Jadi menurut saya secara umum pasti dokter akan melakukan upaya terbaik dan sesuai standar. Kalau misalkan hasilnya outputnya beda, itu tadi banyak faktor. Apakah itu karena hal-hal yang tidak diinginkan ketika operasi yang tidak bisa dihindari oleh dokternya, atau bisa yang keduanya karena faktor pasiennya setelah beres berobat atau beres operasi dia tidak mengindahkan anjuran-anjuran apa yang sudah dilakukan dokter. Jadi kita nggak harus mikirin ini kenapa kayak gini, tapi pikirkannya berarti kalau gini harus kayak gimana. Tadi ada satu lagi dokter yang bisa membantu mengembalikan fungsi gerak terhadap lebih pada normal, itu adalah dokter rehabilitasi medis. Ya seperti itu Bu. Antara retak dan patah itu dalam artian beda ya? Iya. Saya pernah retak dulu. Betul. Dari dia, pernah ngalamin dari dia. Ya, itu pernah motor itu retak ini jeep ya. Betul. Tapi saat-saat begini musim dingin gitu berhenti selinu. Ini itu ada pengaruh. Nah, apa bedanya retak sama patah? Kalau patah dia tuh benar-benar putus. Walaupun misalkan posisinya masih nempel, tapi garisnya jelas putus. Lalu yang dinamakan retak gimana? Kalau retak dia nggak sampai putus. Ya, kayak misalkan ada garis, tapi garisnya itu setengahnya. Ya, atau garisnya setengahnya ke bawah lagi, tapi nggak bikin si tulang ini tuh ibaratnya kalau tanpa ada kulit dan tanpa ada ini dia tuh bisa dicopot. Itu patah. Tapi kalau retak tuh dia masih belum bisa dicopot. Tapi ini udah ada retakan gitu ya, kayak tembok lah retak atau jebol gitu kan. Nah kayak gitu. Retak, patah itu bisa digip. Yang retak juga bisa digip juga. Lalu apakah yang retak itu efeknya berkali atau efeknya itu lama sampai akhirnya setiap kali kena dingin tuh linu? Enggak. Karena apa? Karena misalkan mau patah mau retak ketika dia digip dia sembuh. Ya. Jadi ketika misalkan linu apalagi udah bertahun-tahun setelah kejadian itu, misalkan kapan dioperasinya? Dulu masih SMP dok gitu. Sekarang ibu aja udah punya anak SMP misalkan ya. Sekarang tapi setiap kali kena dingin saya linu. Apakah itu gara-gara retakan yang dulu? Saya sih bilang bukan. Bisa jadi karena faktor yang lain. Apalagi ibu-ibu gitu kan, pekerjaannya kan banyak ya gitu. Ya bisa jadi asam urat juga bisa, artritis bisa gitu ya. Jadi penyebabnya banyak. Nah kalau misalkan yang dibilang ini nyeri karena retak dan saya ngerasa linu gara-gara retak, itu terjadi kapan? Ketika misalkan kondisinya tidak jauh dari kejadian.
Misalkan beres kejadian masih seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kok masih kerasa linu ya gitu. Itu mungkin bisa terjadi gara-gara retakannya. Nah makanya retakannya harus diapain. Tapi kalau udah sampai bertahun-tahun dan itu pun kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, itu mungkin penyebabnya yang lain. Ya bisa faktor U gitu kan, degeneratif gitu kan dan lain sebagainya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi berkaitan dengan patah tulang? Silakan Bu. Kalau yang pakai pen ya, terus karena ada anjuran katanya kalau nggak mau sakit jangan diambil gitu ya, dipasang tetap. Nah, kalau menurut dokter seperti apa itu harusnya yang dipasang pen? Yang pasang pen itu ya sebenarnya nanti dibuka lagi. Karena kan nanti begitu tulangnya kembali pada normal kan dia sudah kembali pada fungsinya dan si pen itu jadinya benda asing gitu di dalam situ. Dan namanya benda asing kalau misalnya berpuluh-puluh tahun ada dalam tubuh, dia kan pasti punya efeknya gitu. Ya, jadi ibaratnya ada sesuatu yang di dalam tubuhnya benda asing pasti berimpact lah gitu. Karena biasanya orang tuh takut gara-gara apa dioperasi lagi gitu. Gitu kan, udah lama dioperasi, ternyata enakan udah pakai pen, aduh harus ada jadwal cabut pen gitu, takut gitu kan. Nah itu sih kebanyakan tuh karena itu. Jadi kalau nanya ke dokter ya pasti buka. Kayak gitu yang bagusnya. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan terkait patah tulang. Ya, jangan Bu. Itu suami saya kan udah 35 tahun ya, pakai pen, nggak dibuka-buka. Kemarin di ronsen katanya dokternya nggak apa-apa kan Pak, udah nyatu katanya, ini kan ininya nih, udah nyatu katanya tulang itunya udah nggak kelihatan gitu. Tapi jalannya lurus nggak Iya, jadi gini. Nah itu pertanyaannya berarti nyambung nih. Gimana nih misalkan kalau di pen? Yang pertama itu tadi Bu, bisa jadi kan akhirnya walaupun ke badan nggak kenapa-napa ke fungsi. Susah kalau misalnya ada pen gitu, bisa jadi tuh benda asing yang udah nyatu dan akhirnya mengubah struktur tulang gitu, kayak gitu. Dan kalau misalkan ya udah dok cabut aja pennya, itu lebih membahayakan. Itu lebih membahayakan. Jadi akhirnya apa? Ya sekarang ibu mau kalau mau dicabut, ya misalkan pengen lurus lagi ya bisa, tapi ya itu kan akhirnya jadi gede lagi operasinya gitu. Nah, kalau kita dokter gitu. Takut muda lagi gitu. Takut muda lagi. Oh, takut muda lagi ya. Jadi gini, kalau kita sebagai dokter pasti untuk mengambil keputusan ini dilakukan tindakan A, tindakan B, tindakan C, itu tuh dilihat dari salah satunya tuh mana benefitnya lebih banyak lah daripada mudorotnya. Misal kayak gitu. Contoh tadi kalau misalnya ditanya, pen itu harus dicabut atau enggak? Kita pasti mikirnya cabut. Kenapa? Itu benda asing bisa merubah. Kalau misalkan untung kayak misalkan bendanya tuh nggak beracun atau apa kan aman. Tapi kalau nggak dicabut bisa jadi kondisi kayak gitu, merubah struktur. Jadinya apa? Sendinya nggak bisa gerak secara optimal gitu. Oke, berarti kalau udah kondisi kayak gitu, apakah dicabut nggak? Kalau kita dokter, kalau dicabut lagi, ibu lebih pilih mana? Dioperasi lagi gede, belum tentu pun kondisinya misalkan tuh kembali lagi seperti semula, tapi atau misalkan memilih dengan kondisi seperti ini normal, tapi jalannya aja agak lurus gitu. Kita kan pasti mempertimbangkannya yang lebih kecil risikonya, yang lebih kecil risikonya apa? Jangan dicabut. Gitu. Dok, pen itu sebenarnya apa sih? Maksudnya kayak besi apa kan? Besi? Bener Enggak lah, karatan Bu. Kalau ada petir gitu bisa ini nggak pernah bentuk. Apa? Enggak. Aman Bu, aman. Mitos, oke. Ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang ditanyain, saya pengen ada beberapa orang untuk praktek pembidayaan. Ibu, Ponakan saya sama nggak dicabut juga sih, suaminya kalau ada petir dia takut ada kebakaran juga kayaknya. Iya. sebenarnya tangan Bu ya, karena apa? Gini loh, kalau ngomongin besi, ngomongin apa, kadang kan di badan kita juga suka bawa itu jam tangan atau misalkan apa gitu kan. Kalau kena petir apakah bergetar kan enggak juga gitu. Jangankan itulah pen. Orang pakai pacemaker aja listrik gitu ya di jantungnya gitu, ketika kena petir itu mah listrik sama listrik gitu aman gitu. Jadi itu mah mitos. Jadi gini, salah satu yang besar menimbulkan keluhan pada orang itu tuh adalah sugesti. Ya. Jadi kalau dia nggak ditakut-takutin, kalau dia nggak dikasih tahu kalau kena petir tuh bakal kayak gitu, dia mungkin nggak akan ngerasain itu. Tapi karena memang ada yang pernah dengar cerita itu, dianya nyampein ke dianya juga ngerasa takut, harus sugesti jadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan sugesti, karena apa? Sugesti itu tuh bisa bikin kita sakit, bisa bikin kita sembuh. Iya benar loh. Karena kalau di kedokteran di beberapa penelitian gitu ya,
kita ngobatin orang, jadi kayak apa? Ada penelitian 2 kelas nih, kelas A sama kelas B gitu ya. Kelas A gitu ya, dikasih obatnya kosong, tapi dibilangin kalau siswanya yang minum ini itu tuh nanti akan lebih bersemangat, lebih ceria, lebih apa gitu. Padahal isinya sakarum laktis gula gitu. Dikasih itu terus-terusan. Ada siswa yang satunya lagi cuma dibilangin dengan minum obat ini gitu, kamu bikin sedikit ngantuk. Padahal obatnya itu obat yang ada sedikit buat apa? Tadilah bikin semangatnya lah gitu ya. Tapi sugestinya seperti itu. Akhirnya apa? Justru yang jauh lebih bersemangat adalah orang-orang yang obatnya itu dikasih yang kosong gitu. Yang gak ada kandungan obatnya, karena dia disugestiin bahwa dengan minum obat ini kalian tidak lebih semangat, gitu, nggak ngantuk, nggak ini, minum itu terus tiap hari padahal kosong gitu. Jadi secara penelitian pun sugesti gitu, itu tuh bisa mengubah kondisi pengobatan orang gitu. Bahkan dulu sempat juga kayak misalkan ada pengobatan yang satu dikasih placebo kosong juga, yang satu dikasih obat, tapi yang satu dibilangin kalau ini tuh bisa nyembuhin ini loh, padahal obatnya kosong. Tersugesti bagus. Jangan kayak gitulah. Ibu-ibu pernah nggak berobat? Kalau saya nggak berobat sama dokter A nggak sembuh. Sugesti gitu kan, ya cocok. Padahal yang dikasih dokter A apa? Paracetamol mereknya ini. Yang dikasih dokter B apa? Paracetamol mereknya itu. Isinya apa? Paracetamol juga. Tapi kasih dokter ini kok saya nggak sembuh. Pas ke dokter itu 2 hari kemudian saya sembuh gitu. Sugesti gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan ya Bu? Itu gimana? Ya sebenarnya ini juga mitos juga sih, kayak ibaratnya kan gini. Saya patah tulang, berarti untuk obat patah tulang itu apa? Oh, sumsum tulang sapi. Kenapa? Karena sumsum itu berada di dalam tulang gitu, dan ketika makan sumsum tulang sapi, maka tulang saya pun akan menjadi kuat gitu. Itu sebenarnya nggak kayak gitu juga, nggak masalah gitu Bu. Jadi ya banyaklah mitos ya, tapi wajar lah, namanya kan dunia kesehatan tuh kan berkembang banyak lah ya gitu. Jadi mitos-mitos seperti itu mah ada. Ganti ceker ayam, ntar saya jalannya kayak ayam dong gitu. Enggak juga kan gitu, nggak masalah gitu. Iya gitu. Oke, saya pengen ada beberapa yang praktek deh karena waktunya udah mau habis. Ada mau yang nyoba Bu? Pembidaian siapa? Ada yang mau nyoba? Eka Ibu, ada lagi? 1 orang, ada lagi? Ini mah yang punya hipertensi juga nggak apa-apa Bu. Gak kayak kemarin gitu. Ada lagi nggak? Ibu mau 2? Ada lagi? Ada lagi? 2 orang lagi, 2 orang. Yang jadi korbannya juga nggak apa-apa. Atau yang jadi korbannya Ibu 1. Ada lagi yang mau jadi korbannya? 2. Oke Ibu. 2 orang, 4 orang maju Bu. Jadi 2 orang, 2 orang. Silakan buka atas Bu. Silahkan nih, ini kan Ibu yang mau jadi pasiennya ya. Ibu yang jadi pasiennya. Nah, jadi silahkan, mana satu lagi? Oh, Ibunya itu. Oke, Ibu mau yang patahnya di bagian mana Bu? Tangan, gitu ya. Ibu mau patahnya di bagian mana Bu? Jari, atau jari jangan patah. Mau di bagian mana? Tangan juga ya. Oke, ceritanya dua-duanya patah di bagian lengan. Silahkan ibu-ibu yang sebagai penolongnya melakukan pembidaian. Ya silahkan Bu, ceritanya tangannya aja lah yang gampang ya. 1 dari Papa. Ya triplek papan, pokoknya kayu lah. Ya, udah silahkan Bu, bisa dimulai itu. Nah patahnya sebelah sini ceritanya. Yang ini patahnya yang di sini, kalau Ibu di lengan atas. Jadi kalau misalkan nih patahnya di lengan atas gitu ya, dia ada sedikit beda penanganan. Kenapa? Karena salah satunya yang bisa adalah selain dibidai dia pakai amsling. Amsling itu yang kayak gini Bu. Nah kayak gitu. Tapi kan di kita nggak ada ya, jadi susah dicobanya. Terus kalau misalkan yang patahnya di tulang ini gimana?
Sama, ini dibidai tapi tambahannya nanti di sini dikasih juga ikatan, ya. Ini ada nih. Jangan megang sendiri. Anja saya Anja. Ya Ibu permisi saya lihat tangannya dulu ya. Ini kenapa? Saya lihat dulu. Satu lagi. Kamu dari pertama dulu ya. Satu. Dia masak dulu dirapain oke ya. Jadi yang pertama dilihat dulu, ya. Yang kedua, ngeliatin juga kanan kiri, bandingin antara kanan dan kiri, ya. Terus habis itu diraba, kanan sama enggak. Jadi juga bagusnya dulu. Jadi sih. Oh iya. Wah. Kembali dari atas. Apa? Ada nggak? Coba lihat cari. Ini udah saya kan ini sebelumnya ya. Sebelumnya coret-coret. Kita pulang enggak? Oh, suka ibu. Oh iya, Jumat ada nama. Bukannya badan bilang. Badan bilang Marian. Oh, nggak ada orang.
Jadi kalau pergelangan ibu ya, yang patahnya di daerah sini misalkan tuh ya, yang letaknya di sini, dia cukup pakai ini aja, karena di sini kan satu, satunya lagi ke sini, udah. Kalau misalkan ini, kalau misalkan apanya, sikapnya, ya sama, dia berarti harus 2 sendi, berarti antara ini dan ini, jadi lurusin. Kalau udah tinggi tuh boleh nggak di Boleh, apa? Tapi kan boleh apa? Tapi nggak enak ya, dadanya kayak nyut-nyutan. Nggak masalah. Nggak masalah kalau gitu. Karena kalau nggak begini mau gimana begini? Nggak enak susah juga tuh. Yang enak kayak tiduran, di bawah tidur gitu. Di kayak ambulans itu. Tapi kalau di mobil ya duduk duduk aja. Kalau kita misalkan naik mobil, nah itu naik mobil, di bawah itu di bawah itu. Nah, jadi satu aja. Enggak. Saya pikir gampang itu, yang tadi tinggal nyari kayak giniannya, prinsipnya gitu kan. Makanya beli kasar elastik itu lumayan, karena elastik itu elastik perban gitu ya. Jadi elastik perban kayaknya juga emang ibu-ibu di posyandu harus ada. Tujuannya apa? Selain patah tulang, orang kesaleo juga kan pakai elastik perban nih, tangan di sini gitu kan. Bahkan orang yang osteoartritis yang dari lutut juga ketika bekerja gitu ya, pakai elastik perban aja dulu, nggak apa-apa. Ya, oke. Nah kalau yang segini bu, yang di sini, yang di atas. Enggak, karena patahnya di sini bu, patahnya di sini. Bukan kalau patahnya di sini kita nggak mempengaruhi anggota gerak, kayak gitu. Jadi mungkin itu kayak gitunya karena ada faktor lainnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Berarti sekarang, oh kalau ada patah tulang, saya bisa harus ngapain ya? Seru nggak bu? Ikut pelatihan ya? Nah, yang digendong tuh yang patahnya di sini bu. Caranya aisannya gimana? Kalau itu harus pakai kemitela ya. Jadi harus ada yang gede karena dia kan harus menyangga ininya. Jadi dari sini disangga ke sini, ditaruh ke sini. Nah kalau yang ini kan nggak bisa. Bahkan kalau untuk di toko alat kesehatan ada kok alatnya yang udah jadi gitu. Jadi tinggal disimpan, tinggal ditempel gitu. Ya seperti itu. Oke, ya silahkan kembali ke tempatnya. Jadi seru ya, ibu-ibu ikut pelatihan bisa banyak hal ya. Tahu cara ngobatin sendiri pakai obat-obatan bebas kemarin ya, Mas Galih cerita. Tahu penanganan luka yang benar ya. Kalau keciprat minyak sekarang jadi tahu harus ngapain ya Bu ya gitu. Terus kalau nemu ada yang henti nafas, henti jantung harus ngapain? Patah tulang harus ngapain gitu ya. Oke, nah nanti ibu-ibu sekalian, nanti mungkin setelah ini akan saya kembalikan ke Mbak Sela. Setelah ini ibu-ibu akan belajar apa? Ada 2 hal terakhir yang akan dipelajari. Yang pertama, nanti setelah isoma, itu akan belajar tentang psikologisnya. Jadi gimana cara ibu nanganin trauma healing lah. Ya, trauma psikologis bagi keluarga, bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Sampai yang selanjutnya lagi, kita akan belajar bareng saya lagi, kasus-kasus lapangan. Kasus-kasus lapangan itu apa? Misalkan, dok kalau ada yang asma, harus apa pertolongan pertamanya? Digigit ular harus kayak gimana? Terus orang yang kedinginan, hipotermia harus digimanain? Atau misalkan dia salatri, kata orang Sunda namanya kurang gula gitu, hipoglikemia harus digimanain? Itu nanti kita belajar di akhir. Tapi ibu nggak nyesel kan ikut pelatihannya ya? Nah, seru nggak bu? Seru ya. Jadi nanti habis dari sini ibu harus nyebarin ke yang lain ya bu ya. Jadi biar banyak ya bu. Jadi kayak dokter ya gitu, luar biasa. Oke baik, sekali lagi terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya berikan untuk saat ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu